warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan BES 4 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 210-252-480 dalam program studi guru kelas MI di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Kurnia Kota Jambi, kelas 6 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi unsur intrinsik cerita. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Seperti biasa, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Renanda Safira. Istain kita terhadap bangsa Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silakan berdiri. Sekarang giliran Kalista, silakan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang
ada mau tes dulu nih, mau tanya sama kalian. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita atau dongeng? Nah, coba yang pernah kalian baca itu cerita apa atau dongeng apa? Kancil dan buaya. Kemudian kalau cerita rakyat apa? Oke. Nah, dari cerita itu apa yang kalian ketahui? Misalnya tokohnya siapa, latarnya di mana atau bagaimana? Nah, coba kalau cerita Malin Kundang, Katia, tokohnya siapa? Malin Kundang. Kejadiannya di mana? Di sebuah desa. Dari cerita itu, yang penting untuk mengetahui moral dari sebuah cerita, untuk apa? Untuk menjadi pembelajaran di kehidupan kita. Contoh tadi Malin Kundang. Pembelajaran yang kita dapat dari cerita Malin Kundang apa? Tidak boleh durhaka atau melawan kepada Allah. Pada hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Adapun tujuan pembelajaran kita, boleh kita baca sama-sama dulu. Yang pertama, ayo. Melalui kegiatan membaca teks cerita, peserta diri dapat memahami isi teks dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta diri dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita dengan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta diri dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik cerita dengan teliti. Nah, dari sini kita artinya akan belajar tentang apa tadi? Unsur intrinsik cerita. Apa sih unsur intrinsik cerita itu? Unsur intrinsik cerita. Nah, sudah pernah dengar belum? Nah, unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Ya, tanpa unsur intrinsik, sebuah cerita tidak akan lengkap. Kemudian, macam-macam unsur intrinsik. Nih, ada berapa macam-macam unsur intrinsik? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sekarang kita uraikan satu-satu ya. Tadi yang pertama tema. Yo, tema. Coba Ibu minta Naura bacakan. Apa pengertian tema? Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Contoh tema: persahabatan, keberanian, kejujuran, kerja keras. Oke, terima kasih Naura. Jadi yang dimaksud tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita ya. Nah, adapun tema itu misalkan contohnya persahabatan, keberanian, kejujuran, dan kerja keras. Selanjutnya yang keberapa lagi? Yang kedua tokoh atau penokohan. Coba Ananda Nabila. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh. Jenis tokoh yaitu tokoh utama, tokoh pembantu. Contoh watak yaitu baik hati, sombong, pemberani. Terima kasih Nabila. Jadi yang dimaksud tokoh adalah pelaku, orangnya ya. Pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah pemberian watak atau sifat pada tokoh. Jenis tokoh ada berapa tadi ya? Ada dua. Tokoh utama dan tokoh pembantu. Yang kedua di sini contoh watak. Misalnya dia baik, sombong, pemberani, ya, cerdas.
akhir cerita. Adapun tahapan alur, yang pertama pengenalan. Kita di cerita itu dikenalkan dulu nih ceritanya. Kemudian dari cerita itu muncul masalah. Yang ketiga, puncak masalah, dan yang keempat penyelesaian masalah. Adapun jenis alur, ada yang maju atau sebab akibat, dan ada yang mundur atau kilas balik. Yang keberapa lagi? Keempat. Yang keempat latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Adapun contoh latar, misalnya latar tempat sekolah, rumah, hutan, di tepi sungai, misalkan ya. Nah, kemudian waktunya pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kemudian yang terakhir latar suasana, misalkan situasinya dianya sedang sedih, atau gembira, atau menegangkan. Kalau horor ceritanya menakutkan, ya kan? Nah, kemudian yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menceritakan kisahnya. Sudut pandang yaitu ada dua. Yang pertama, orang pertama atau aku, dan yang kedua, orang ketiga, dia. Dan yang terakhir tentang amanat. Nah, amanat adalah pesan atau penjelasan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Contoh amanat, misalkan jangan mudah menyerah. Apa lagi? Jangan suka mencuri. Misalkan tadi cerita Maling Kundang, jangan durhaka kepada orang tua. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sekarang untuk lebih paham tentang unsur intrinsik tadi, Ibu ada tugas nih. Kalian kan sudah duduk berkelompok. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3. Masing-masing kelompok akan Ibu berikan lembar kerja yang kalian kerjakan bersama-sama. Tapi sebelum itu Ibu minta kalian mendengarkan dulu cerita yang akan Ibu tampilkan di layar. Paham? Paham ya? Di sini ada lembar kerja yang akan Ibu bagikan kepada masing-masing kelompok. Nanti di sini dikerjakan bersama teman-teman kalian ya. Ini untuk kelompok 1, silahkan didiskusikan bersama teman-temannya. Ini untuk kelompok 2, buat dulu nama kelompoknya ya. Ini untuk kelompok. Nama kelompoknya ini tadi 1, 2, 3. Kemudian buat nama-nama kalian. Buat nama-nama kalian di atasnya. Nah, ini didiskusikan nanti. Sekarang perhatikan dulu aja video yang mau Ibu tampilkan dulu ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kancil yang cerdik dan buaya yang lapar. Yuk, dengarkan baik-baik. Di sebuah hutan yang hijau dan sejuk, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Suatu hari, kancil merasa lapar dan ingin mencari buah-buahan di seberang sungai. Tapi sungai itu sangat dalam dan banyak sekali buaya cerdik. Ia mendekati buaya-buaya itu dan berkata, "Hai buaya, Raja Hutan ingin memberikan hadiah untuk semua buaya. Tapi aku harus menghitung dulu berapa jumlah kalian. Di atas air, dari tepi sungai sampai ke situ kami," kata mereka. Kancil pun melompat dari satu punggung buaya ke punggung buaya lainnya, sambil menghitung keras-keras. 3, sampai akhirnya kancil tiba
tiba di seberang sungai. "Hore! Aku berhasil!" teriak Kancil. Buaya-buaya sadar telah dibohongi. Mereka marah, tapi Kancil sudah jauh di dalam hutan. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar gunakan kecerdikan untuk hal yang baik, bukan untuk menipu. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Nah, tadi ceritanya tentang apa? Dan buaya. Coba kalian diskusikan bersama teman-teman kalian tugas yang ibu sudah berikan tadi ya. Yuk, silakan didiskusikan dulu. Iya. Ayo kerjasama diisi dulu, ayo. Nah, yang lainnya membantu temannya. Kerja kelompok ya. Nah ya, latarnya tadi seperti sungai, latarnya ya. Udah selesai semua? Sudah. Sekarang ibu minta kalian perwakilan dari masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil diskusi kalian, hasil kerja kelompok kalian ke depan ya. Nah sekarang kelompok satu dulu, siapa yang mau maju? Ayo silakan. Ya, Kalista dan Nabila, ayo silakan. Yang lainnya perhatikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Tokoh. Siapakah tokoh utama dalam cerita? Di mana cerita tersebut terjadi? Di tepi sungai. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Di siang hari. Bagaimana suasana cerita tersebut menyenangkan? Alur apa pesan moral yang dapat kalian ambil dalam cerita tersebut? Kecerdikan dipakai untuk hal yang positif. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 2 hasil kerja kelompok kami. Unsur deskripsi. Siapakah tokoh utama dalam cerita? Kancil. Sebutkan 4 tokoh utama. Kancil. Siapa saja tokoh pendukung dalam cerita buaya tersebut? Kecantikan yang digunakan dengan positif. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian ambil dalam cerita tersebut. Kecerdikan dipakai untuk hal yang positif. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Nah, kita simpulkan sama-sama hasil kerja kelompok kalian tadi. Nah, di sini dari cerita yang sudah ibu putarkan tadi, itu ceritanya tentang apa tadi? Kancil dan buaya. Siapa tokoh utamanya? Kancil.
kalian adalah memasangkan. Contoh, unsur yang menggambarkan tokoh itu namanya apa? Nah, nanti